Presiden terpilih Donald Trump menyalahkan Newsom atas kerusakan yang terjadi akibat kebakaran tersebut. Pada 8 Januari, ia menulis pada platform Truth sosialnya bahwa Newsom menolak menandatangani deklarasi pemulihan air yang diajukan kepadanya yang akan memungkinkan jutaan galon air dari kelebihan hujan dan salju yang mencair dari utara yang mengalir setiap hari ke banyak bagian California, termasuk daerah-daerah yang saat ini terbakar dengan cara yang hampir sama seperti kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di segmen Conspiracy Creepy, di mana pada segmen ini gue tidak akan membawakan sebuah cerita horor, namun gue akan membawakan sebuah cerita atau sebuah fenomena yang terjadi belakangan ini yang akan diulas dari berbagai sisi, yang tentunya menarik dan mendalam. Cuman sebelum gue mulai ceritanya, kalian bisa tekan tombol like, komen, dan subscribe biar gue semakin semangat bikin kontennya. Siapkan cemilan, cari posisi dan ternyaman, dan berikut ceritanya. Fenomena yang akan gue bahas dalam konten kali ini merupakan kebakaran besar yang terjadi di Amerika Serikat, tepatnya di Los Angeles. Kebakaran yang berkorban di Los Angeles merupakan salah satu atau mungkin kebakaran atau bencana terbesar yang ada di Amerika Serikat. Dikutip dari The New York Times, SU Weather memperkirakan kerugian ekonomi akibat kebakaran Los Angeles berada pada angka 250 hingga 275 dolar AS atau sekitar 4.092 sampai 4.500 triliun. Dan menurut kantor pemeriksaan medis, 17 kematian terjadi saat kebakaran Eaton dan 10 lainnya terjadi di kebakaran Palisades. Kebakaran hutan yang dimulai sejak Selasa 7 Januari 2025 telah menghanguskan lebih dari 12.000 bangunan dan menghanguskan lebih dari 40.000 hektar tanah. Luas kebakaran ini hampir 3 kali lipat dari Pulau Manhattan atau 2 kali lipat dari kota Makassar. Jadi kalian bisa bayangin itu segede apa kebakaran yang terjadi di Los Angeles. Kebakaran hutan bermula di LA Country dan menyebar dengan cepat ketika angin Santa Ana yang berkecepatan hingga 100 mph dari pegunungan mendorong kobaran api hingga ke arah laut. Dan angin ini juga yang membawa api ke Los Angeles, melahap vegetasi kering, bangunan mewah, dan memicu beberapa kebakaran hutan terburuk dalam sejarah LA. Ini bukan merupakan kali pertama bencana terjadi di Amerika Serikat. Nah, sebelum ini, ada beberapa bencana alam yang membuat kerugian yang lumayan besar. Kerusakan dan kerugian ekonomi akibat kebakaran hutan di Los Angeles juga telah melampaui badai Harvey pada tahun 2017, yaitu 230 miliar dolar AS atau sekitar 3.765 triliun, dan badai Helen pada 2024 yang kerugiannya antara 225 hingga 250 miliar dolar atau sekitar 3.683 hingga 4.092 triliun. Lantas apa sih penyebab dari kebakaran Los Angeles? Sebenarnya, pihak kepolisian setempat belum menemukan penyebab pasti daripada kebakaran yang terjadi di Los Angeles. Cuman ada beberapa kemungkinan dan beberapa hal yang dinilai menjadi salah satu pemicu kebakaran yang terjadi di Los Angeles. Yang pertama, kelalaian infrastruktur listrik. Menurut laporan BBC, salah satu penyebab kebakaran besar yang terjadi di Los Angeles adalah kelalaian dari infrastruktur listrik, khususnya kabel udara milik perusahaan listrik Southern California Edison Company atau SCE. Yang belum tahu SCE bisa search sendiri di Google. Dalam kasus kebakaran Eaton, perusahaan tersebut menghadapi tuntutan hukum karena dugaan kelalaian kabel udara mereka yang diduga menyebabkan kebakaran. Meskipun SCE berjanji untuk meninjau pengaduan tersebut dan mendukung masyarakat yang terdampak, pihak berwenang masih melakukan penyelidikan untuk memastikan apakah infrastruktur perusahaan memang terlibat dalam kebakaran tersebut. Selain itu, pihak SCE juga sedang menyelidiki apakah infrastruktur mereka berperan dalam kebakaran HERS yang terpisah, kembang api, dan aktivitas alam. Menurut laporan USA Today, pada awal tahun 2025, kebakaran melanda daerah jalur pegunungan di Los Angeles bagian barat, sebuah kawasan populer di kalangan pendaki dan pecinta alam. Jalur ini menawarkan pemandangan indah dari Samudra Pasifik dan kawasan Pacific Palisades. Kebakaran tersebut diduga dipicu dari kembang api yang tidak terkendali, yang menyulut api dan membakar area seluas 8 hektar.
Beruntungnya, kebakaran ini tidak menyebabkan kerusakan serius atau korban luka, dan api berhasil dipadamkan oleh Departemen Pemadam Kebakaran Los Angeles. Dan penyebab kebakaran di Los Angeles ini sangat kompleks banget ya, dan melibatkan banyak faktor, mulai dari kelalaian perusahaan listrik dan penggunaan kembang api. Lantas, kenapa sih kebakaran di Los Angeles itu bisa meluas hingga seluas saat ini? Yang pertama, tanaman tumbuh semakin cepat. Periode hujan yang sangat lebat pada tahun 2024 yang dipicu oleh fenomena El Nino diyakini menaikkan resiko kebakaran yang terjadi pada musim dingin. Di sisi lain, curah hujan yang cukup tinggi dapat menyebabkan tanaman tumbuh lebih cepat. Kondisi ini justru menjadi bumerang ketika musim kering berlangsung karena tanaman rimbun bisa membuat kebakaran hutan semakin intens. Rory Hayden, peneliti ilmu kebakaran di Universitas Edinburgh, menyatakan bahwa ketika memasuki periode cuaca yang kering, vegetasi mengering dengan sangat cepat dan jumlahnya lebih banyak, ibarat seperti menimbun bahan yang mudah terbakar. Nah, ada ilmuwan lain yang juga mengemukakan pendapatnya, yaitu Maria Lucia Barbosa Ferreira. Maria menyebut bahwa periode cuaca basah pada tahun 2024 yang diikuti oleh periode yang lebih kering menghasilkan kondisi sempurna bagi penyebaran kebakaran hutan. Peralihan kondisi cuaca dari sangat basah menjadi sangat kering dikenal sebagai cambukan hidroiklim. Sebuah penelitian terbaru menemukan bahwa resiko cambukan hidroiklim telah meningkat antara 31% hingga 66% secara global sejak abad ke-20. Kedua, angin Santa Ana. Buat kalian yang belum tahu angin Santa Ana, kalian bisa lihat di Google ya. Jadi, tiupan angin ini turut menjadi faktor yang menyebabkan daripada kebakaran ini semakin luas dengan begitu cepat. Angin kencang menggerakkan api dari lereng gunung di sebelah barat Los Angeles bergerak cepat. Api merambat melalui vegetasi yang sudah mengering, kemudian menghabisi kawasan Pacific Palisades di dekat Santa Monica. Kondisi angin yang panas dan kering menghilangkan kelembapan pada tanaman. Hayden berkata, ada 3 faktor utama dalam setiap kebakaran hutan. Pemicunya, bahan yang mudah terbakar, dan oksigen. Tapi yang membuat kebakaran, dalam hal ini Los Angeles, begitu luar biasa adalah kecepatan angin yang datang dari pusat gurun California. Angin ini dikenal sebagai angin Santa Ana atau FON yang menyebabkan kebakaran hutan berperilaku tidak menentu. Dalam beberapa kasus, badai angin ini dapat menjadi penyebab kebakaran itu sendiri. Misalnya dengan menjatuhkan kabel listrik yang kemudian membakar tanaman kering di sekitarnya. Yang ketiga, yang menjadi penyebab kebakaran semakin meluas adalah bukit dan ngarai. Landscape berbukit di wilayah Los Angeles turut meningkatkan risiko yang ditimbulkan oleh kebakaran hutan. Hayden berkata, api akan menyebar dengan sangat cepat ke atas bukit. Fitur geografis seperti ngarai dan jurang membuat perilaku api menjadi sangat ekstrim dan menantang. Sepertinya tidak mungkin bagi siapapun untuk bisa melawan kobaran api dengan cara normal. Topografi seperti ini tidak hanya menyulitkan, melainkan meningkatkan risiko penyebaran api, jadi semakin cepat. Dan juga membuat proses evakuasi menjadi semakin sulit. Apalagi di daerah Palisades, banyak bukit-bukit, banyak jurang, dan itu dapat membuat orang-orang semakin sulit untuk melarikan diri dan menyelamatkan diri. Yang keempat, perubahan iklim. Sebenarnya terlalu dini sih kalau kita bilang kalau penyebab kebakaran di Los Angeles adalah perubahan iklim. Namun di sisi lain perubahan iklim telah dikaitkan dengan memburuknya kebakaran hutan secara global. Matt McGrath dalam laporannya untuk BBC News menyebut peningkatan jumlah hari ketika kondisi cuaca dapat meningkatkan resiko kebakaran. Keadaan ini semakin memperparah perubahan iklim. Nah, Hayden bilang nih, bahwa perubahan iklim bukan semata-mata menyebabkan dunia semakin panas, melainkan turut memicu bentangan ekstrim yang terjadi selama ini. Selain cuaca yang lebih panas, perubahan iklim juga dikaitkan dengan kondisi angin yang lebih ekstrim dan hujan yang lebih ekstrim, yang kemudian memungkinkan vegetasi tumbuh. Setelah kita mengulas hal-hal yang menjadi faktor yang mungkin menyebabkan semakin cepat meluasnya kebakaran di Los Angeles, gimana sih status kebakaran Los Angeles saat ini? Kebakaran tersebut telah menghanguskan 16.300 hektar dan menghancurkan lebih dari 13.300 bangunan. Menurut Departemen Kehutanan dan Pelindungan Kebakaran California, CAL FIRE,
Kebakaran tersebut telah menghanguskan 16.300 hektar dan menghancurkan lebih dari 12.300 bangunan. 3 titik api masih menyala. Menurut Cal Fire, kebakaran terbesar terjadi di Pacific Palisades mencapai 13%, dan kebakaran Eaton yang melanda Altadena telah mencapai 27%. Dan kabar baiknya, kebakaran Hertz sudah 89% terkendali. Lantas apa sih yang menjadi tantangan dan hambatan? Kok pemerintah nih kayak susah banget mengendalikan kebakaran yang ada di Los Angeles? Faktor utama yang menjadi penghambat dan tantangan daripada pemadaman kebakaran yang ada di Los Angeles, yaitu adalah yang kita bahas tadi, angin Santa Ana. Angin Santa Ana dan kondisi kering menyulitkan para petugas untuk memadamkan kebakaran api. Dalam kondisi angin yang ekstrim, tidak aman bagi helikopter untuk terbang terlalu dekat dengan tanah. Joy Ten Eyck, koordinator program kebakaran hutan dan lahan untuk Asosiasi Pemadam Kebakaran Internasional, mengatakan pada The Washington Post minggu lalu, helikopter pemadam kebakaran harus mendarat sementara pada Selasa ketika angin sangat kencang. Masalahnya pasokan air yang sangat-sangat terbatas juga menjadi salah satu faktor sulitnya pemadaman dilakukan. Bahkan petugas pemadam sampai menguras kolam-kolam di rumah warga untuk memadamkan api di daerah Los Angeles. Apa sih yang sebenarnya terjadi pada pasokan air? Presiden terpilih Donald Trump menyalahkan Newsom atas kerusakan yang terjadi akibat kebakaran tersebut. Pada 8 Januari, ia menulis pada platform Truth Socialnya bahwa Newsom menolak menandatangani deklarasi pemulihan air yang diajukan kepadanya yang akan memungkinkan jutaan galon air dari kelebihan hujan dan salju yang mencair dari utara yang mengalir setiap hari ke banyak bagian California, termasuk daerah-daerah yang saat ini terbakar dengan cara yang hampir sama seperti kiamat. Kurangnya air juga dikritik oleh pihak lain. Kepala Pemadam Kebakaran Los Angeles, Christine Crowley, menyatakan bahwa ketika petugas pemadam kebakaran datang ke lokasi dan ketika mereka mengecek ke hidran air, mereka berharap air tersedia. Namun pihak lain menepis tuduhan dari Donald Trump bahwa kebijakan air California adalah penyebabnya. Sebaliknya, kekurangan air yang terjadi di Los Angeles tidak dirancang untuk menanggung insiden kebakaran sebesar dan sedahsyat yang terjadi di Palisades dan di tempat lain. California Selatan memiliki cadangan air yang cukup, kata Mark Gold. Jadi yang benar nih yang mana nih? Donald Trump atau si Newsom? We never know. Langkah-langkah apa aja sih yang diambil pemerintah untuk menanggulangi bencana alam besar ini? Beberapa langkah sedang diambil oleh pemerintah federal dan lokal untuk mengatasi krisis ini. Bahkan perusahaan-perusahaan swasta juga turut memberikan solusi. Badan Manajemen Darurat Federal, FEMA, mengesahkan penggunaan data federal untuk mengatasi keadaan darurat pada 7 Januari. Nah, hotel-hotel lokal juga memberikan diskon bagi orang-orang yang mengungsi karena rumahnya kebakar. Bahkan aplikasi pemesanan kendaraan, La Metro, dan penyedia layanan telekomunikasi juga menawarkan layanan gratis terbatas bagi mereka yang terkena dampak daripada kebakaran Los Angeles. Well, setelah gue menjabarkan dari mulai penyebab kebakaran, pemicu meluasnya kebakaran, hingga upaya pemerintah dalam menanggulangi kebakaran, kita doakan saja yang terbaik. Semoga bencana yang di Amerika ini segera berakhir. Correct me if I'm wrong. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan see you the next content.